Setelah menikah, anjurkan anak-anak kita juga sendiri sama. Jangan tinggal serumah dengan mertua. Ya. Walaupun kita harus ngontrak, nggak apa-apa. Ibu punya rumah bagus, anaknya baru nikah, tinggal sini aja nak, nggak bisa. Anak mantunya ibu punya program hidup, ibu punya program hidup. Ibu mau nata bunga di sebelah sana, dia mau bunga sebelah sini. Hari pertama belum, bulan pertama belum, tahun pertama, tahun kedua, dia ingin bau rumah bau begini, dia ingin pasang spray begini, lain, nggak bisa, ya, sulit bu, silakan, boleh, saya bilang ya, kalau ibu mau lakukan selain ini silakan, tapi pastikan ekstra waktu, energi, potensi semua. Coba kalau dia sudah menikah, nah ini uang, kita punya kemampuan, ini uang, silakan. Ada rumah, kontrak, tinggal. Biarin dia belajar hidup, biarin dia hadapin itu. Perhatikan perbedaan dasar sifat nanti dia dewasa, karena dia hadapi nanti harus urus listrik sendiri kalau laki-laki, harus urus ini, harus urus itu. Kalau dia datang, saya kayaknya belum tahu ini caranya nak, tuntun, biarin dia jalan. Jadi dia belajar. Jangan terus dimanja, salah ini, nggak belajar. Ini cara yang ideal. Kalau ibu mau pakai cara lain silahkan, nggak ada masalah. Saya menuntun globalnya agama menuntun kepada kita. Ini cara yang efektif. Makanya banyak ribut antara anak mantu sama mertua. Asusnya serumah tinggalnya. Kalau yang perempuan anaknya. Kenapa? Kalau yang perempuan ya anaknya kita pengen dia sama. Makanya ikut suaminya. Gini bu ya, ada juga poin penting dalam masalah ini. Kita tidak boleh mengklaim di dunia ini apapun milik kita. Nggak ada milik kita di sini. Kalimat ini dulu ya. Baju, mobil, anak, semua bukan milik kita itu. Mau tahu buktinya? Pada saat mati dibawa nggak? Nah, yang kita bawa mati itu milik kita tuh. Amal ibadah, badan ini. Kalau badan ini ada yang pukul, kita punya hak membalas. Tapi kalau selain itu tidak ada. Istilah ini anak saya, itu istilah anak saya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mendidik anaknya sampai menikah, anak perempuan ya, ada hadis mengatakan anak perempuan. Siapa yang mendidik anaknya perempuan dengan baik sampai menikah, tadi secara umum global ya, anak secara umum, tadi ini masalah perempuan. Menikah, dia serahkan kepada suaminya, maka dijamin baginya surga. Bolehkah wanita berkumpul berduaan saja dengan iparnya, sebagaimana boleh dia berdua dengan mertuanya, ya, atau anak pasangannya? Maka jawabannya tidak boleh kalau ipar. Kalau ipar tidak dibolehkan. Tapi kalau mertua, ya, anak pasangan, mungkin kita nikah sama janda atau duda, ya, yang lawan jenis anaknya, maka ini semua dibolehkan, ya. Tapi kalau ipar sama sekali tidak boleh. Dan ini hukum syar'i tersendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan tadi masalah mewarnai rambut, itu sudah selesai. Dan Nabi SAW menggambarkan ipar dengan kematian. Dan ini sekaligus meluruskan banyak kesalahan yang kita fahami di Indonesia. Ya, jadi kadang-kadang kena adik ipar, kakak ipar, dianggap tidak masalah lah. Dia lagi pergi kantor, dibiarin adiknya antarin istrinya, atau kakaknya antarin. Ya, ini kata Nabi SAW kematian. Ya. Waktu Nabi bilang jangan masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahram, kata para sahabat, ya Rasulullah, ipar bagaimana? Adik saya, kakak saya. Kata Nabi SAW justru itu kematian. Kenapa dikatakan kematian? Karena kalau pasangan kita selingkuh dengan saudara kita, itu berat sekali. Berat sekali. Dibandingkan dengan selingkuh dengan orang lain. Ya. Apalagi kalau sampai hamil. Karena anak, misal seseorang punya istri, lalu istrinya selingkuh dengan saudara si suami tadi. Laki-laki, kakaknya misalnya atau adiknya. Kemudian hamil, maka anak yang dikandung juga dari sperma kakaknya si suami. Ini parah sekali, menyakitkan di janda dan tinggal sendiri. Tapi abangnya suami saya ikut tinggal di sini karena mertua saya di sini, Umi. Saya kurang nyaman karena terkadang abang ipar saya terkadang memakai celana pendek dan kelihatan auratnya. Mohon jawabannya dan sikap saya tuh harus bagaimana? Subhanallah, Anda wanita solehah yang mengerti halal haram. Sekarang zaman ini penting orang peka dengan syariat itu.
Semoga Allah menjaga Anda. Amin. Yang harus Anda lakukan, Anda bicara terang-terangan kepada suami atas dasar syariat. Dan katakan, bukan kami tidak senang, dan kami sangat senang dengan saudara abang. Akan tapi ini kan masalah ada Allah. Kadang di saat saya sendiri, mungkin dia, atau mungkin saya sebagai abang, barangkali gimana bang, kalau seandainya kita sisihkan uang, kita kontrakkan atau bagaimana. Gitu, Anda dengan jihad semacam itu istimewa bagi Anda. Abang ipar Anda tidak tinggal bersama Anda, karena memang yang khawatir ya ketidaknyamanan Anda, mungkin Anda aurat Anda akan terlihat, apalagi dia sering membuka aurat. Jadi Anda terang-terangan saja dengan suami, tapi jangan dengan ibu. Dengan suami dengan bahasa syariat. Suami Anda insya Allah orang soleh bakal nerima ini urusan syariat. Abang, demi syariat, demi kemuliaan saya. Waalaikumsalam. Posisi saya tinggal bersama mertua. Dikarenakan ini kayaknya banyak mertua jemaah. Dikarenakan mertua saya sendirian. Namun tiba-tiba ipar laki saya ikut tinggal di rumah tersebut. Di mana rumah tersebut sudah menjadi hak suami saya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya dan suami menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, berarti masalahnya bukan sama mertua. Masalahnya sama ipar jemaah. Ya dikomunikasikan sama ipar. Bukan mau mengusir ipar, enggak. Mungkin sang suami punya kelebihan rezeki, katakan abang minta maaf atau apa, katakan sewakan rumah umpamanya. Kalau memang tadi akan menjadikan masalah, karena ipar kadang-kala ada ipar yang nggak sholat, ada ipar yang nggak peduli sama agama, kadang-kala istri, akhirnya kalau ada ipar, istri itu harus selalu pakai jilbab, dia harus menutup auratnya, karena ipar ini orang lain. Bahkan kata Rasul SAW, ipar ini kematiannya. Karena berapa banyak perzinaan yang terjadi dengan ipar. Karena orang kampung merasa itu biasa. Lah wong iparnya